Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aditya dari Wirasatya 2023. Di sini saya diamanai oleh bidang akademik HMS sebagai salah satu tentor mata kuliah, yaitu mata kuliah Matematika 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk SNJ UAS Matematika 1, di mana pada soal UAS Matematika tahun lalu itu ada 4 soal, yang masing-masing soalnya itu bobotnya 25%. Mungkin bisa langsung ke pembahasan soal aja. Untuk soal yang pertama, itu tentukan dy dx dari fungsi implisit berikut. Di sini fungsinya itu ada akar x per y plus sin akar x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 5x plus 2023. Agar memudahkan dalam menurunkan, kita bisa bagi fungsi ini per sukunya, dibagi menjadi 4 suku. Itu yang pertama itu akar x y, terus ada suku kedua itu sin akar x kuadrat plus y kuadrat, suku ketiga itu 5x, dan suku keempat adalah 2023. Nah, di langkah selanjutnya untuk menurunkan masing-masing sukunya. Yang suku pertama itu akar X per Y, itu kalau diubah ke bentuk lainnya itu kan sama aja kayak akar X per akar Y. Nah, perhatikan bahwa akar X per akar Y ini kan bentuk pecahan ya, atau pembagian. Jadi kalau misalnya ada bentuk seperti ini diturunkan itu nanti turunannya U aksen V min UV aksen per V kuadrat, di mana U-nya itu adalah akar X dan V-nya itu yang akar Y. Sini U sama dengan akar X atau bentuk lainnya ada X pangkat setengah. Nah, kalau diturunin berarti kan pangkatnya ini jadi ke depan. Jadinya setengah X pangkatnya dikurangi 1, jadi min setengah dx. dx ini turunan dari variabel X ini di dalam sini. Atau bisa disederhanakan lagi jadi dx per 2 akar X. Sama kayak yang U tadi, V juga akar Y sama dengan bentuk lainnya Y pangkat setengah. Kemudian jadinya V aksen atau turunan dari V tadi sama dengan setengah Y pangkat min setengah DY. DY itu tadi turunan variabel Y. Kalau disederhanakan jadi DY per 2 akar Y. Terus diturunin secara total. Di sini ada U aksen V kurangi UV aksen per V kuadrat. Sama dengan ini untuk U aksennya dx per 2 akar X. Kemudian ini untuk V-nya, akar Y. Terus dikurangi sama U. U-nya yang akar X dan UV aksen. V aksennya dy per 2 akar Y. Untuk V kuadrat, di sini ada tadi akar Y, jadi akar Y dikuadratkan. Kalau disederhanakan lagi, jadinya 1 per 2Y akar Y per X dx dikurangi 1 per 2Y akar X per Y dy. Ini untuk turunan turunan suku yang pertama. Kemudian untuk suku yang kedua, itu ada sin akar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan sin uh, ini bentuk lainnya ya. Bentuk lainnya itu sin X kuadrat plus Y kuadrat pangkat setengah. Terus di sini bentuk sin ini bisa diturunin aja. Kalau dari luar itu kan berarti sin turunannya cos ya. Cos X kuadrat plus Y kuadrat pangkat setengah. Terus turunan dari ini. Nah, turunan dari ini. Jadinya kan ini kan bentuk pangkat ya. Berarti kan pangkatnya jadi ke depan setengah kali yang dalam tanda kurung tetap. Nih, tetap. Kemudian pangkatnya dikurangi 1, jadi min setengah. Dikali sama turunan yang ada di dalam tanda kurung ini. Nih, jadinya turunannya itu 2x dx plus 2y dy. Nah, di sini juga perhatikan, ini kan ada setengah. Setengah sama, nih ya, setengah ini sama, nih ada 2x dx plus 2y dy. Nah, 2 ini kan sama nih, ada 2, 2. Bisa difaktorin keluarin aja di sini. Berarti di sini ada 2 di sini kan. Nah, 2. Nah, setengah sama 2 ini bisa langsung dicoret aja.
Nah, jadi ditemukan bahwa turunan dari suku kedua ini x cos akar x kuadrat plus y kuadrat per akar x kuadrat plus y kuadrat dx plus y cos akar x kuadrat plus y kuadrat per akar x kuadrat plus y kuadrat dy. Ini untuk turunan suku kedua. Turunan suku ketiga itu 5x, itu turunin jadi 5dx, terus suku keempat 2023 diturunin jadi 0, karena pada suku keempat ini nggak mempunyai variabel. Eh, Selangkah selanjutnya kita gabungin aja keempat suku itu. Ini suku yang pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat. Nah, kemudian kalau udah digabungin, ini kan dx sama dy-nya kan masih kecampur ya. Nih, dx, dy, terus ada dx, dy, dx. Ini kita pisahkan jadi eh, kita pisahkan per ruas. Jadi misalnya dy ini mau dipisahin ke ruas kiri atau ruas kanan, bebas, pokoknya dipisahkan aja. Kalau di sini aku pisahinnya itu yang dy di sebelah kiri dan dx di sebelah kanan. Nah, jadi kita gabungkan yang dx, dy dulu. Yang dy berarti yang ini, satu, dua. Nah, dy. Nih. Terus yang dx dipisahkan ke kiri, ke kanan, ke ruas kanan. Satu, dua, tiga. Dipisahkan ke kanan. Nih, satu, dua, tiga. Langkah selanjutnya disederhanakan. Ini disederhanakan. Dikali aja. Jadi kan per 1/2y akar kali akar x per y itu dikali aja. Jadinya akar x per 2y akar y. Berlaku juga untuk yang ruas sebelah sini. Kemudian ini masih dalam bentuk pengurangan. Bisa disederhanain aja pakai disamain penyebutnya. Dikali aja misalnya yang ini ada 2y akar y dikali sama y cos akar x kuadrat plus y kuadrat. Jadinya 2y kuadrat akar y cos akar x kuadrat plus y kuadrat. Dikurangi sama ini penyebut yang di sebelah sini dikali sama pembilang sebelah sini. Jadi akar x dikali sama akar x kuadrat plus y kuadrat, hasilnya adalah akar x kali x kuadrat plus y kuadrat. Per penyebutnya itu tinggal dikaliin antar penyebut aja. Jadi 2y akar y dikali sama akar x kuadrat plus y kuadrat. Sini hasilnya itu 2y akar y kali x kuadrat plus y kuadrat. Nah, ini juga berlaku untuk di ruas sebelah kanan. Nah, di sini kan penyebutnya kan ada yang sama nih, 2y sama x kuadrat plus y kuadrat. Ini sama juga nih. Nah, ini bisa saling meniadakan aja. Jadi 2y sama 2y bisa saling meniadakan. Terus yang x kuadrat plus y kuadrat sama ini juga bisa saling meniadakan. Jadi untuk penyebut yang di eh, bagian dy ini tinggal akar y, sedangkan yang di dx ini tinggal akar x. Kemudian ini udah cukup disederhanakannya, bisa langsung digabungin aja untuk nentuin dy dx. Jadi dx yang di sebelah sini biar jadi dy dx itu pindah ruas sebelah sini jadi pembagi. Jadi dy per dx sama dengan yang di sebelah sini tetap, nilai yang sebelah sini tetap. Kemudian yang di dy sebelah sini itu dipindah ruas ke sebelah kanan jadi pembaginya. Nih, jadinya di sini. Ini yang dy, ini yang dx. Jadi kalau udah sampai sini bisa disederhanakan lagi. Jadi dy dx sama dengan ini nilainya. Nah, mungkin di bagian ini teman-teman kesulitan dalam menyederhanakannya karena juga sukunya banyak banget ini. Terus pakai akar-akar juga. Kalau misalnya dari teman-teman bingung, nggak harus sampai di sebelah sini, mungkin bisa sampai di sini aja. Yang penting udah sampai bagilah antara dy dx-nya itu. Karena kan yang dari soal itu kan ditanyakan itu tentukan dy dx ya. Jadi teman-teman itu bisa eh, nulis aja nih dy dx-nya berapa gitu. Nggak usah sampai sederhana banget lah. Soalnya kan ujian juga waktunya terbatas. Kalau misalnya teman-teman cuma fokus pada satu soal aja, nanti soal yang lainnya nggak maksimal ngerjainnya. Gitu.
Untuk soal selanjutnya, soal nomor 2 itu diketahui deret sebagai berikut, yaitu 1/5 plus 1/15 plus 1/30 plus 1/50 plus 1/75 plus dan seterusnya. Tentukan bentuk umum deret hingga tersebut, kemudian tentukan apakah deret tersebut konvergen atau divergen. Nah, kita pertama-tama perlu ketahui dulu apa itu deret konvergen dan apa itu deret divergen. Nah, deret konvergen di sini adalah deret yang mendekati limit tertentu. Jadi, deret ini tuh kalau misalnya dijumlahkan terus sampai tak hingga, kan mendekati sebuah nilai tertentu. Dia ada nilainya. Tapi, kalau misalnya deret divergen, itu deret yang tidak mendekati limit tertentu. Jadi, kalau misalnya deret ini dijumlahkan terus sampai tak hingga, itu nggak ada nilainya. Dia nggak tentu nilainya berapa. Gitu. Langsung aja ke soalnya. Di sini ada 1/5, 10/15, 30, 50, 75. Nah, kita perhatiin nih, kalau misalnya penyebutnya itu eh, pola penyebutnya. Pola penyebutnya itu ternyata ada polanya. Sini coba kita cari ya polanya. Jadi yang pertama itu ada 5, terus ada 15. Ini kan selisihnya berarti ada 10. Terus ke 30, dari 15 ke 30 itu selisihnya 15. 30 ke 50, selisihnya 20. 50 ke 75, selisihnya 25. Nah, ini masih ada lagi nih polanya nih. Coba aja lagi dari 10 ke 15. 10 ke 15 itu ternyata polanya selisihnya 5. 15 ke 20 ternyata selisihnya 5 juga. 25 ke 20, 20 ke 25 itu selisihnya juga 5. Nah, dari sini kita tahu nih polanya kalau misalnya dari deret ini tuh polanya itu bertingkat. Nah, untuk rumus pola bertingkat seperti ini itu bisa dicari pakai rumus UN. UN-nya itu rumusnya AN kuadrat plus BN plus C. Dimana untuk nyari A itu yang ini A-nya. 2A sama dengan yang bagian paling bawah itu 5, berarti 2A sama dengan 5, A-nya ketemu 5/2. Terus untuk nyari B itu pakai 3A plus B sama dengan yang tengah 10. Nih, jadi ketemu B-nya 5/2 juga sama. Nah, untuk yang C ini dijumlahkan semuanya. Jadi A plus B plus C sama dengan yang paling atas ini. A plus B plus C sama 5. Tadi kan A sama B-nya kan 5/2. Jadi 5/2 tambah 5/2 plus C sama dengan 5. Nah, ternyata C-nya itu ketemu 0. Masukin aja langsung ini ABC ke rumus yang UN tadi. Jadinya UN ketemu 5/2 N kuadrat. N itu untuk suku keberapa gitu. Plus 5/2N. Nah, ini kan ada N sama N. Bisa difaktorin aja jadi 5/2 N kali N plus 1. Ini untuk rumus UN-nya. Nah, kemudian untuk menentukan pendekatan limit deret, itu kita bisa menggunakan SN. Itu SN itu dia mendekati rumus seperti ini. Sigma N sama dengan 1 hingga tak hingga. Nah, ini tadi kan bentuknya kan tadi 1/5, terus 1/15 gini kan. Nah, ini kan kalau misalnya dibikin ke UN kan sama aja kayak 1 per ke UN, gini. Jadi kan kita nyari di polanya itu kan pola yang bagian penyebutnya nih. Jadi 1/UN. 1 UN-nya tadi berapa? UN-nya ini kan. Nah, jadi sama aja kalau 1/UN tuh 1 per eh, 5/2 N kali N plus 1. Nah, sini 5/2 ini kan sebuah koefisien ya. Koefisien dari ini, N, variabel N. Nah, karena koefisien bisa dikeluarin aja nih. Langsung aja dikeluarin. Ini kan 5/2 ini kan posisinya kan di penyebut. Karena di penyebut dikeluarin eh, jadi pembilang di atasnya. Jadi diubah aja bentuknya jadi 2/5. Dari 5/2 jadi 2/5. Terus yang di dalam tinggal 1 per N kali N plus 1. Nah, N kali N plus 1 ini ternyata bisa dipecah lagi. Dipecah jadi 1 per N dikurangi sama 1 per N plus 1. Kalau misalnya mau dicoba juga bisa. Ini misalnya 1 per N.
dikurangi 1 per N plus 1. Ini ya. Nah, berarti berapa di sini? Berarti kan di sini N plus 1, terus dikurangi sama 1 kali N to N, per N dikali sama N plus 1. N min N coret aja, berarti tinggal 1 per, ini sama dengan ya, 1 per N kali N plus 1. Nah, sama kan sama yang ini tadi? Nih, 1 per N kali N plus 1. Nah, kalau udah sampai di sini, sampai di sebelah sini, bisa langsung dicoba-coba aja. Dari N1 sampai tak hingga. Coba aja N-nya dari 1 sampai, kalau di sini sampai 5. Jadi 2 per 5 kali 1 per N min 1 per N plus 1. N-nya mulai dari 1, berarti 1 per 1 min 1 per 1 tambah 1, 2. Terus ditambah lagi 1 per N-nya 2, kurangi 1 per 2 tambah 1, 3. Tambah 1 per 3 min 1 per 3 tambah 1, 4. Dan seterusnya. Kalau udah, dilihat nih polanya. 1 per 1 itu kan 1. Terus dikurangi sama setengah, ditambah sama setengah lagi. Nah, min setengah plus setengah kan saling meniadakan ya, hasilnya kan 0, bisa dicoret aja. Terus yang selanjutnya ada min sepertiga plus sepertiga. Nah, ternyata sama nih polanya nih. Saling meniadakan juga, hasilnya kan 0, dicoret aja. Nah, ternyata pola ini tuh berlangsung sampai seterusnya gitu. Jadi anggap aja setelah 1 per 1 ini udah nggak ada lagi, anggap aja ini 0 gitu. Setelahnya kan 0, saling meniadakan semua. Jadi di sini kita tahu bahwa Sn itu ternyata 2 per 5 dikali sama 1, mendekati 1 kan sebelah sini kan. Nah, jadi Sn itu mendekati 2 per 5. Nah, karena deret ini tuh mempunyai mendekati nilai tertentu, jadi dia mempunyai limit nilai tertentu. Jadi deret ini termasuk konvergen. Jadi deret ini termasuk deret konvergen yang mendekati nilai 2 per 5. Gitu. Kemudian untuk soal ketiga, tentukan deret Taylor untuk fungsi berikut. Fungsinya adalah fx sama dengan sin 2x di sekitar x sama dengan pi per 2. Nah, kita perlu tahu dulu rumus deret Taylor itu untuk yang di sekitar x sama dengan a. Itu rumusnya ini ya, di kotak ini. Ini perlu teman-teman hafalin sih. Nih. Sama nanti juga ada, selain deret Taylor itu ada deret Maclaurin. Itu beda lagi rumusnya. Jadi, kalau bisa teman-teman itu hafalin juga rumus dari deret Maclaurin. Dua-duanya lah dihafalin. Soalnya eh, belum tahu juga mana yang keluar gitu kan. Nah, di sini rumusnya ini kita juga perlu nyari fungsi FA, berarti fx ya, turunan turunan ini masih FA ya. Ini turunan pertama, turunan kedua, dan seterusnya sampai turunan ke N. Nah, untuk di ujian sendiri itu biasanya sampai turunan keempat aja cukup. Cuma karena ini mau tahu aja, jadi bisa sampai ke 6 atau seterusnya. Jadi pertama tuh kita harus nyari satu-satu dulu. Dari fx dulu nih. Fx-nya kan tadi sin 2x. Jadi masukin aja, kalau misalnya x-nya itu per 2, berarti kan sin 2 kali, sini ya, sin 2 kali pi per 2. Bisa dicoret aja jadi sin pi. Sin pi itu kan berarti sin 180. Sin 180 itu hasilnya 0. Terus yang turunan pertama, berarti sin 2x yang ini tadi, yang di atasnya, diturunin. Jadinya kan eh, turunan dari fx, f aksen x. Nah, turunan dari sin 2x, itu 2 cos 2x. Ini kan karena 2 yang di sebelah sini kan keluar ke depan, terus yang sin 2x jadi cos 2x. Jadinya 2 cos 2x. Terus dimasukin nih x-nya itu sama dengan pi per 2 tadi. Ketemu bahwa turunan pertama itu nilainya tuh min 2.
Turunan kedua itu turunannya min 4 sin 2x. Dimasukin hasilnya 0, terus turunan ketiga dimasukin hasilnya 8 dan seterusnya. Nah, kalau udah dapet nih sampai turunan ke di sini sampai ke 6 ya. Cuma nanti kalau misalnya di soal diminta gitu sampai turunan ke berapa, turutin aja. Biasanya sampai ke 4 sih kalau misalnya kalau nggak diketahui gitu. Nah, dimasukin di substitusi fx sama dengan sin 2x sama dengan yang di sini fa ya. Fa itu kan sama x sama dengan a, berarti fx-nya tadi berapa? Sini 0. Nih. Terus f aksen a kali x min a per 1 faktorial. Tadi turunan pertamanya adalah min 2, di sini ada min 2, kemudian x min a, a-nya itu pi per 2 tadi. Di sini sebenarnya ada pangkat 1, cuma karena pangkat 1 kan sama aja kayak nilainya ini kan, berarti nggak ditulis aja nggak apa-apa, per 1 faktorial. 1 faktorial itu juga hasilnya 1. Terus eh, turunan kedua, f turunan kedua itu hasilnya 0. Nah, karena 0, bilangan apa aja yang dikalikan 0 kan 0. Jadi di sini tulis aja 0. Terus F turunan ketiga itu hasilnya 8. Sini jadinya 8 dikali sama X min pi per 2. Tadi kan X min A. Nah, di sini perhatikan bahwa pangkatnya di sini adalah 3. Karena dia suku ketiga. Kan tadi rumusnya itu kan ini ya. Fn, F turunan ke N, A, dikali sama X min A, dipangkatkan dengan N per N faktorial. Di sini N-nya 3 karena dia suku ketiga. Ini kan 1, 2, oh maaf. Ini turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga. Nah, gitu. Per 3 faktorial, dan seterusnya. Kemudian kalau udah, eh, bisa langsung disederhanain aja. Tapi nggak usah disederhanain semua, yang bisa sekiranya disederhanain, sederhanain aja. Misalnya kayak ini kan ada 0, ini 0, terus ini ada 0, 0, 0. Ini kan nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi yang ditulis yang ada nilainya aja. Eh, di sini berarti tinggal min 2 kali sama tadi kan x min A-nya x min pi per 2. 1 faktorial itu 1, nggak usah ditulis. Plus, ya seterusnya. Ini nggak usah disederhanain karena kalau disederhanain juga terlalu panjang. Ini kan udah pangkat 3. Ini juga udah 3 faktorial. Terus ini ada 5 faktorial. Nanti panjangan. Cukup sampai di sini aja nulisnya. Oke, untuk soal keempat. Tentukan los terkecil segitiga di kuadran 1 yang bisa dibentuk dari sumbu-sumbu koordinat, sumbu X dan sumbu Y, dan garis yang melewati titik 4,3. Nah, pertama kita perlu dulu menggambar koordinat kartesiusnya. Ini berarti sumbu Y, ini di sini sumbu X, titiknya ada di 4,3 di sini. Nah, kalau udah digambar, ini kan yang diminta tadi kan ada tentukan luas terkecil segitiga di kuadran 1. Berarti misalnya, oh ini ya, dibentuk oleh sumbu X, sumbu Y, dan garis yang melewati titik 4,3. Jadi gambar aja nih garis sembarang yang melewati titik 4,3 dan berpotongan sama sumbu Y dan sumbu X. Kalau udah kan pasti kebentuk nih segitiganya nih. Nah, tapi kita nggak tahu nih jarak dari titik perpotongan garis ini sama sumbu Y itu berapa, terus titik perpotongan garis ini sama garis sumbu X itu berapa. Jadi di sini kita pakai variabel aja, misalnya perpotongan yang Y itu A, jaraknya A dari titik 3, kemudian yang di X itu B dari titik 4, karena kita nggak tahu nih. Nah, tapi kita tahu nih bahwa eh, segitiga ini bisa dipecah lagi jadi 3 bangun. Yang pertama ini ada persegi panjang di bawah ini, persegi panjang dari eh, yang dibentuk sama
sumbu Y, sumbu X sama titik 4,3. Nih, batasnya di sini. Ini anggap aja misalnya bangun satu. Nah, sama ada dua segitiga lagi nih lainnya nih. Misalnya di sini ada segitiga 2, atau enggak segitiga satu deh. S1 gini ya, S1 sama S2, segitiga 2. Nah, kalau misalnya dibikin garis sembarang lain nih, misalnya gini ya. Nah, perhatikan nih, kalau misalnya luas dari segi persegi panjang ini, persegi panjang satu ini luasnya nggak berubah, karena dia terletak di pada titik ini, titik 4,3 ini. Dia nggak dipengaruhi oleh garis yang melewati titik 4,3. Jadi, luas dari persegi panjang ini selalu konstan. Kita bisa tulis aja di sini. Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Panjang kali lebarnya 4 kali 3, 4 kali 3, 12 satuan luas. Nah, setelahnya, untuk segitiga 1 dan 2, kita lihat lagi nih. Ini kan dia eh, melalui ini ya, satu garis yang sama ya. Nah, jadi kita bisa bilang kalau kedua segitiga ini itu sebangun. Nah, karena sebangun, berarti bisa kita tulis aja di sini persamaannya. Berarti kan ini ya, eh, tinggi tinggi segitiga satu per alas segitiga satu itu harus sama dengan tinggi segitiga 2 per alas segitiga 2. Nah, di sini tinggi segitiga satu itu A tadi kan. Jaraknya A per alasnya 4. Nih, alasnya 4 sama dengan tinggi segitiga 2 itu 3 per alas segitiga 2 itu B. Ya, sama nih. A per 4 sama dengan 3 per B. Kalau udah, dicari A-nya. A sama dengan 12 per B. Nah, kalau udah, di sini dicari nih luas segitiganya berapa. Luas segitiga 1 sama 2 di sini digabung aja, langsung sama dengan setengah kali alas segitiga 1 kali tinggi 1 plus setengah alas segitiga 2 kali tinggi 2. Jadi karena ini ada setengah-setengah, bisa difaktorin keluarin aja. Jadinya setengah kali, tadi ya alasnya berapa? Alasnya kan, alas segitiga 1 kan 4. Untuk tingginya kan A. Terus alas 2 itu B. Kali tingginya 3. Jadinya setengah kali 4A plus 3B. Terus ini di substitusiin tadi kan ketemu bahwa A-nya itu kan 12 per B. Masukin aja ke sini. Jadinya setengah kali 4, A-nya itu 12 per B, plus 3B. Dirain lagi, jadinya setengah kali 48 plus 3B kuadrat per B. Dapat bahwa luas segitiga itu 24 per B plus 3B per 2. Atau untuk memudahkan nantinya bisa dibikin 24B pangkat min 1 plus 3 per 2B. Nah, kalau udah sampai di sini, yang dicari di soal itu tadi apa? Luas segitiga terkecil, minimum. Untuk menemukan luas segitiga minimum, di sini kita menggunakan konsep turunan. Di mana turunan dari luas itu, misalnya fungsinya itu fungsi luas sama dengan fx, maka untuk mencari minimumnya, itu berarti turunan dari fungsi luas itu harus sama dengan 0. Nah, kenapa kok yang dipakai segitiganya? Karena di sini kan yang bisa berubah itu kan segitiga, luas segitiga. Coba aja tadi ya, yang tadi itu kan misalnya di sebelah sini. Eh, Nah, luasnya kan berubah nih, tapi luas persegi panjangnya ini tetap. Berarti yang bisa kita kontrol itu sebenarnya luas segitiga satu sama luas segitiga 2. Makanya kenapa kok di sini kita mencari luas yang minimum bagi kedua segitiga tersebut. Kayak rumus yang ini tadi. Nah, jadi masukin tadi ya luas turunan dari luas sama dengan 0, turunan dari 24B min 1 plus 3 per 2B. Itu diturunin terhadap variabel B, karena di sini kita punya variabel B, terus sama dengan 0.
24, ya jadinya min 24 B pangkat min 2, plus 3/2 sama dengan 0, kemudian pakai aljabar sederhana, jadi 24 per B kuadrat sama dengan 3/2, B kuadrat ketemu 16, maka B sama dengan plus minus 4. Nah, tapi di sini kita juga perlu ingat ya, kalau kita tuh mendefinisikan B sebagai suatu dimensi ukuran. Iya, suatu dimensi ukuran. Karena ukuran itu nggak mungkin negatif, maka B bisa kita ambil yang 4 satuan aja, 4 yang positif. Jadi 4 satuan, B sama dengan 4 satuan. Kalau udah ketemu B, kita bisa substitusiin B itu ke persamaan yang awal tadi, yang A sama dengan 12 per B di sini. Maka A sama dengan 12 per 4, A-nya sama dengan 3 satuan. Nah, ketemu nih A sama B-nya. Kalau udah, tinggal dimasukin aja ke luas segitiga yang awal. Kita pakai yang ini aja nih, yang persamaan yang ada A sama B-nya, biar gampang. Jadi luas total sama dengan luas persegi panjang tadi ditambah sama luas kedua segitiga. Luas persegi panjang tadi 12, terus luas segitiga kedua segitiganya tadi kan setengah 4A plus 3B. Setengah 4, ini A-nya 3 tadi kan, A-nya 3 plus 3B, B-nya 4. Jadi 12 plus setengah kali 24, 12 plus 12 sama dengan luas totalnya adalah 24 satuan luas. Jadi luas segitiga terkecil di kuadran 1 yang bisa dibentuk dari subu-subu koordinat subu X dan subu Y dari garis yang dan garis yang melewati titik 4,3 itu adalah 24 satuan luas. Demikian pembahasan SNJ UAS Matematika 1 pada kali ini. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung menghubungi nomor ini aja. Semoga dari pembahasan ini bisa dipahami dan mendapatkan nilai UAS yang memuaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.